Halo semua, ketemu lagi di mata kuliah Proyek Pengembangan Software. Nah, di pertemuan 11 ini kita akan membahas mengenai Project Risk Management atau manajemen risiko yang ada pada sebuah project. Tentunya kita harus mengetahui risiko-risiko apa aja nanti yang mungkin akan ditemukan selama project. Kemudian bagaimana cara meminimalisir atau mengidentifikasinya. Oke, nanti di sini akan kita lihat sebenarnya apa sih manajemen risiko itu, kemudian tahapan-tahapan yang ada pada manajemen risiko. Secara definisi, risiko adalah dalam sebuah proyek, sebuah kondisi yang terjadi yang memiliki efeknya baik positif maupun negatif pada suatu kebanyakan objektif proyek, yaitu bisa kita lihat seperti risiko negatif misalnya risiko yang biaya budgetnya melebihin. Kemudian ada juga yang termasuk efeknya yang positif. Kemudian apa saja cakupannya dalam sebuah manajemen risiko, yaitu yang pertama bagaimana merencanakan dalam manajemen risikonya, kemudian mengidentifikasi analisis, lalu merencanakan respon risiko, kontrol risiko yang ada pada proyek. Selanjutnya, objek dari manajemen risiko ini adalah untuk meningkatkan kemungkinan terjadi di proyek yang positif dan mengurangi kemungkinan terjadi yang negatif. Seperti saya bilang tadi bahwa yang salah satu contoh risiko negatif, kejadian proyek risiko yang negatif yaitu membekaknya sebuah biaya proyek. Ya, yang ini yang memang harus diminimalisir dari awal, yaitu kita harus bisa mengidentifikasinya. Apa sih yang menyebabkan kenapa bisa biayanya semakin tinggi sementara jadwalnya belum selesai. Nah, yang pertama ini adalah tahapan dari manajemen risiko. Yang pertama itu merencanakan, bagaimana kita harus merencanakan, yaitu bagaimana cara membuat aktivitas manajemen risiko pada proyek. Aktivitas-aktivitas apa yang mungkin ada risikonya. Misalkan ketika tahapan aktivitas requirement. Dalam tahapan requirement tersebut, kita list dulu mana yang termasuk memiliki resiko project dengan status misalkan rendah, sedang dan tinggi. Oke. Dari sana nanti akan kita lihat ya mana yang membutuhkan sumber daya dan mana yang membutuhkan waktu yang banyak untuk aktivitas tersebut. Kemudian bagaimana nanti kita tetapkan dan sepakati untuk evaluasi resikonya, sehingga dengan melakukan tahapan rencana manajemen risiko kita memiliki manfaat ya dalam proses ini, bahwa kemungkinan risiko pada tahapan ini sepadan dengan risiko dan kepentingan proyeknya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada sebuah input atau masukan dalam sebuah tahapan manajemen risiko, khususnya untuk merencanakan. Kemudian ada teknik apa yang harus digunakan, lalu keluaran yang nanti dihasilkan dari tahapan merencanakan manajemen risiko. Yang pertama tentunya bisa menjadi inputan faktor lingkungan dalam sebuah project. Kemudian apakah lokasi, misalkan lingkungan, apakah tools dan lain sebagainya. Itu banyak, luas definisi faktor lingkungan. Nah, kemudian aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup project. Nah, ini juga penting. Ruang lingkup yang terlalu sempit atau terlalu luas akan menyulitkan nanti pergerakan pengembangan project ke depannya. Lalu rencana manajemen project, ya rencananya di list seperti yang tadi. Lalu tekniknya ada namanya teknik planning, meeting, dan analisis. Artinya perlu dilakukan sebuah perencanaan meeting, menganalisis risiko-risiko yang terjadi. Lalu hasil keluarannya adalah sebuah rencana ya yang memiliki metode, peran tanggung jawab, anggarannya berapa, setiap tahapan aktivitas yang telah di list, kemudian waktu,
kategori risiko yang seperti saya bilang tadi, apakah risikonya rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Tentunya risiko yang tinggi itu yang perlu prioritaskan. Kemudian definisi peluang dan dampak dari risiko tersebut. Nah, tahap kedua adalah bagaimana mengidentifikasi si risikonya. Ini adalah sebuah proses menentukan risiko mana yang mempengaruhi proyek dan tidak, serta bagaimana mendokumentasikan karakteristik dari risiko tersebut. Kemudian di samping itu juga dalam mengidentifikasi proyek ini akan memiliki sebuah keuntungan, di mana dokumentasi dari risiko yang telah ada, maksudnya risiko-risiko yang telah di-list, telah ditetapkan, pengetahuan dan kemampuan yang menyediakan para anggota tim untuk mengantisipasi bagaimana kemungkinan kejadian risiko proyek. Jadi dengan adanya list tersebut, maka dengan kemampuan para anggota tim itu bisa diantisipasi risiko-risiko dalam sebuah proyek yang akan mempengaruhi proyek ini, ya. Apakah mempengaruhi dalam hal membuat proyeknya akan lama selesai atau semakin efisien. Lalu adapun pihak-pihak yang terlibat atau stakeholder dalam mengidentifikasi risiko, tentunya yang pertama adalah project manager. Project manager yang akan mengetahui jalannya sebuah proyek, pimpinan dalam sebuah proyek. Kemudian anggota tim proyek. Kemudian kadang ada tim manajemen risiko khusus jika proyeknya memang proyek skala besar. Kalau dalam proyek skala kecil kemungkinan tidak ada. Kemungkinan ini akan cukup project manager sama anggota tim. Kemudian ada pelanggan pengguna. Kenapa pelanggan dilibatkan? Agar mengetahui juga risiko-risiko dalam sebuah proyek. Terkadang pelanggan ingin request atau meminta sebuah requirement yang memang akan berbahaya nanti untuk kedepannya, khususnya untuk penjalan proyek, dimana mereka requestnya misalnya bisa integrasi antar sistem satu sama lain di beda cabang yang nantinya akan memakan waktu yang lebih lama, sementara satu cabang pun belum selesai, seperti itu. Dan pengguna si sistemnya. Kemudian ini ada masukan dari identifikasi risiko, sama seperti perencanaan tadi, yaitu ada faktor lingkungan, aset, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko. Nah, di sini tambahnya adalah rencana manajemen proyek. Proyeknya mau seperti apa, ada listnya, dilihat. Nanti tekniknya adalah biasa digunakan menggunakan analisis checklist, ya, atau bisa SWOT. SWOT ini kan bisa dilihat dari strength, kekuatan apa yang kita miliki, dari rencana dan risiko yang telah diidentifikasi, weakness, W-nya yaitu kelemahan, lalu O-nya itu opportunity, peluang, dan tentunya ada ancaman, treatment, T, yaitu makanya perlu teknik SWOT di sini untuk mengidentifikasi. Juga bisa menggunakan flowchart, alur dari manajemen risiko, atau teknik diagram lainnya. Nah, ini diharapkan keluarannya dari dokumen hasil mengidentifikasi risiko adalah keluar sebuah daftar risiko teridentifikasi. Mana risiko-risiko yang teridentifikasi dengan ancaman yang begitu besar, ya, yang mana dengan memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Kemudian daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan kategori risiko yang update. Ya, jadi risikonya perlu juga di up to date agar bisa diketahui dan meminimalisir. Kemudian tahap yang ketiga adalah analisis kualitatif, yaitu mengidentifikasi bagaimana kita menggunakan peluang terjadinya dan dampak
terhadap tujuan bila risiko itu terjadi, ya. Jadi melihat prioritas ya di sini, menilai prioritas dari dampak proyeknya, menilai prioritas dari risiko yang terjadi dan berdampak pada proyeknya. Lalu faktor-faktor lain seperti kerangka waktu dan toleransi risiko dari kendala biaya, jadwal, ruang lingkup, dan mutu atau kualitas dari sebuah proyeknya. Lalu dalam semua tahapan ini ada yang namanya input, teknik, dan output, ya. Makanya dari awal tadi tahapan, sekarang udah tahap ketiga, semuanya memiliki input, teknik, output. Dimana teknik di sini ini bisa menilai probabilitas dan dampak risikonya. Lalu kita bisa menggunakan teknik matrik probabilitas. Lalu penilaian mutu dan risiko. Maka dokumen outputnya adalah risk register. Itu risiko yang telah terdaftar, yang up to date. Kemudian yang keempat ada analisis risiko kuantitatif, ya. Ini didasarkan risiko yang diprioritaskan oleh proses analisis kualitatif tadi. Baru bisa didapat risiko kuantitatif. Kemudian proses di sini bisa menggunakan seperti Monte Carlo dan pohon keputusan. Jadi dengan seperti itu kita bisa melihat hasil yang memungkinkan dan peluangnya, menilai peluang dan tujuan proyek, mengidentifikasi risiko, mengidentifikasi biaya, jadwal, dan menentukan keputusan manajemen ketika berada pada kondisi yang tidak pasti, ya. Kita nggak tahu ke depan apakah proyeknya akan bisa berjalan atau tidak, itu kondisi yang tidak pasti, kita nggak tahu ke depannya, ya. Sehingga kita dengan keputusan atau teknik simulasi Monte Carlo ini diharapkan bisa mengidentifikasi. Nah, ini input, teknik, dan outputnya, ya, untuk analisis risiko kuantitatif. Kemudian yang kelima ada perencanaan respon risiko. Itu proses pengembangan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Ini mengikuti dari analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Tekniknya ada risk manajemen dan risk register tadi. Lalu ini inputnya, lalu tekniknya ada strategi untuk risiko negatif dan ancamannya, positif dan ancamannya seperti apa. Keluarannya pasti risk register yang update, kemudian juga ada project management plan, rencana manajemen proyek yang update, dan risk related contractual adjustment, ya. Lalu yang keenam tahapannya adalah pengendalian dan monitoring risiko. Bagaimana proses kita mengidentifikasi, analisis, dan merencanakan risiko yang muncul yang baru. Karena setiap tahapan dalam melaksanakan rencana-rencana manajemen project pasti akan muncul risiko-risiko yang terbaru. Dan di situ butuh sebuah keahlian dalam mengidentifikasi dan menganalisis. Misalkan kita waktunya mau implementasi sebuah sistem dengan cara apakah cut over, ya, atau dengan cara paralel. Tentunya akan ada risikonya. Risikonya adalah kalau menggunakan cut over maka sistem akan berhenti, ya. Jika paralel maka nanti sistem tetap bisa digunakan, sistem lama tetap berjalan, dan sistem baru mulai masuk. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian ini tekniknya dalam mengendalikan pengendalian dan monitor risiko. Itu ada input manajemen risiko perencanaan manajemen risiko, kemudian ada risk register, lalu tekniknya risk reassessment, jadi melakukan asesmen kembali terhadap risiko-risiko, dan risk audit, mengaudit risiko-risiko yang sudah di list. Lalu outputnya adalah sebuah risk register, ya. Kemudian request, recommended terhadap koreksi aktivasi, lalu sampai dengan project management plan, ya. Itu tadi tahapan-tahapan dalam project manajemen risiko project atau project risk management, ya. Nah, kemudian untuk menambah yang kemarin pertemuan 10, kalian juga bisa pelajari. Nanti ini saya share juga di pertemuan yang sama, yaitu project komunikasi manajemen. Bagaimana memanage sebuah komunikasi dalam project, ya. Nanti ini bisa dicek saja bagaimana kita berkomunikasi yang baik, tahapan apa aja, saran. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat
pagi.